Oke. Ini sesantai mungkin, terang bikin informal supaya kelihatan, biar serius dan kelihatan apa? Santai. Kelihatan Serius dan santai. santai. Ya. Soalnya ini anak-anak milenial dengan daripada jadi orang lebih suka yang santai-santai. Ya. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bakudapa. Dan kali ini kita akan bincang-bincang dengan topik bagi-bagi tanah gratis untuk rakyat. Bukti kehadiran pemerintah. Ini judul atau topik saya kira menarik ya. Mungkin Tribuners bertanya-tanya, apa betul tanah dibagi-bagi gratis ya? Ini tentu untuk lebih jelasnya ya, nonton terus akan Tribun Bakudapa. Dan saya sudah menyiapkan dua narasumber yang qualified, yang tentu sangat berkompeten untuk menjawab penasaran daripada para Tribuners. Ada dua narasumber yang pada kesempatan ini tentu saya akan seperti biasa ya, saya berikan kesempatan untuk memperkenalkan diri. Sesudah itu saya akan ajak untuk bincang-bincang terkait topik kita yang menarik ini. Yang pertama saya berikan kesempatan kepada Pak Alex untuk memperkenalkan diri ya, apa track record, bukan track report ya, apa all career, ada sekian Ya. ya. Kemudian Pak Jenderal, silakan. Ya, selamat sore Tribuners. Saya sendiri Alex Wowiling, saat ini bertugas sebagai Kepala Kantor Pertanahan Kota Manado yang kira-kira baru 1 bulan lebih dilantik. Dan sebelum itu saya di Kantor Pertanahan Kabupaten Minahasa kurang lebih 2 tahun 10 bulan. Dan sebelumnya juga di Kepulauan Talaut sebagai Kepala Kantor. Sebelumnya juga di Minahasa Selatan sebagai praseksi, koordinator PTSL. Di Bitung, di Minahasa Utara, Tomohon, di Kanwil. Rata-rata di Sulawesi Utara ini sudah pernah saya Mengabdi ya, tempat mengabdi umur. untuk melaksanakan tugas pengabdian sebagai ASN di bidang pertanahan. Nah, Ya. Sudah ya Pak Alex ya? Ya. Saya beri kesempatan ke Pak Jenderal untuk memperkenalkan diri. Selamat sore Tribuners. Saya Donar Philip Rompas, Brigadir Jenderal TNI Marinir Purnawirawan. Saya sebagai pemerhati sosial masyarakat saat ini. Kemudian sebelumnya saya berdinas di Lantamal 8 Manado tahun 2020 sampai dengan 2021. Jadi pada masa pandemi saya menjadi komandan di Lantamal 8 Manado. Sebelumnya sebagai Kepala Dinas Potensi Maritim TNI Angkatan Laut di Mabes AL, dan sebelumnya lagi sebagai Komandan Korps Siswa di Sesko TNI Bandung, dan sebelumnya lagi saya pernah berdinas di Lantamal Padang sebagai Wakil Komandan Lantamal Padang. Sebelumnya lagi sebagai Komandan Lanal Mataram. Jadi 3 tempat teritorial, yaitu Lanal Mataram sebagai komandan, Wadan di Padang, dan di Manado sebagai komandan Lantamal 8 Manado yang terakhir, dan pensiun di Manado. Kalau sebelum-sebelumnya lagi banyak, mulai dari komandan peleton, komandan kompi, komandan batalion di Korps Marinir, dan menjadi asisten intelijen di Korps Marinir, dan juga pernah menjadi dosen di Sesko TNI. Saya rasa itu saja dulu, Ya.
perkenalan yang saya sampaikan. Dan Tribuners, demikian dua narasumber kita ya sudah memperkenalkan diri. Jadi Pak Alex ini sudah di bidang pertanahan, orang Nado bilang soron-ron di seluruh Sulawesi Utara ini Ya, dia. kira-kira Hampir semua begitu. Sulawesi Utara sudah ron-ron, dan Pak Jenderal juga dalam karir militernya di Angkatan Laut semasa aktif tentu luar biasa juga, perlu kita apresiasi. Dan terakhir bertugas di Sulawesi Utara ya, di Sulawesi Utara, dan saat ini aktif ya untuk menjadi pemerhati sosial kemasyarakatan. Dan tentu ya saya kira para tribuner sudah tidak sabar mendengarkan atau menyaksikan akan apa sih yang kelebihan sekarang yang sedang dilakukan oleh pertanahan ya, Badan Pertanahan Nasional. Tentu kita lebih khusus akan bincang-bincang di areal Manado dan sekitarnya ya, di wilayah kerja Pak Alex. Pak Alex, ini pertanyaan saya tentu simpel saja ya. Kira-kira apa yang sedang dilakukan oleh Badan Pertanahan Manado saat ini? Tentu merespons akan bagaimana dari Kementerian Pertanahan yang sekarang saya kira lagi aktif ya, lagi sangat ini ya, luar biasa konsen untuk menyelesaikan pelayanan. Gimana Pak Alex kondisi BPN Manado saat ini? Baik, terima kasih. Ya. Tribuners yang berbahagia, saya akan menyampaikan sebetulnya apa yang dilakukan oleh Kementerian ATR BPN pada umumnya di seluruh tanah air ini, dan khususnya di Kota Manado. Kita selalu mengacu pada program kerja dari Kementerian ATR BPN yang ada di Jakarta. Programnya strategis itu yang pertama tentunya sebagaimana yang sudah diamanatkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria yang dari tahun 60, yang kurang lebih sudah hampir 50 tahun ya. Kalau sekarang sudah 2022. Kita mempunyai tugas pokok yang pertama untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah yang ada di Indonesia, termasuk yang ada di Kota Manado ya. Selama kurang lebih 50 tahun, pergerakan pendaftaran tanah itu sangat lambat. Nanti setelah kepemimpinan Presiden Jokowi, mulai dari 2017, itu kita mendapatkan peningkatan pelayanan pendaftaran. Yang sebelumnya kita hanya biasa mendaftar itu setahun diberikan oleh anggaran pemerintah itu kurang lebih 500.000 seluruh Indonesia. Nah, ketika Pak Jokowi dia menghitung dengan jumlah bidang tanah yang kurang lebih 127 juta, itu memerlukan ratusan tahun, 100 tahun lebih baru bisa selesai. Kalau kita hanya 500.000 terus. Nah, itu tantangan bagi dia, sehingga dia mengeluarkan program PTSL. Di tahun pertama itu kepemimpinannya itu 5 juta. Dari 500.000. PTSL, apa PTSL Pak? PTSL itu pendaftaran tanah sistematis lengkap. Jadi Pendaftaran tanah ya, Undang-Undang Pokok Agraria ini untuk mendaftarkan seluruh bidang tanah. Sejak dia masuk itu programnya tiap tahun hanya 500.000. Sehingga sangat lama baru bisa tercapai. Dia merindukan supaya masyarakat itu memegang sertifikat bidang tanahnya. Sehingga dia paksakan itu dari 500.000 jadi 5 juta di 2017. Itu bisa tercapai. Kemudian tambah lagi tahun berikutnya 7 juta. 9 juta dan terakhir 12 juta. Kena Covid, direkofusing turun 9 juta. Nah, setelah Pak Hadi masuk ini, Presiden juga menugaskan 3. Yang pertama, percepat pendaftaran tanah. Yang tadinya mungkin kita akan molor karena Covid, jadi rencana mungkin 2028. Tapi Pak Hadi bilang kembali lagi ke strategi awal ya. 2024-2025 sudah harus terdaftar semua, 127 bidang tanah. Nah, otomatis berarti tahun depan ini kita akan kebanjiran pekerjaan untuk melaksanakan pendaftaran. Yang tadinya tinggal 5 tahun, jadi tinggal 3 tahun lagi. Itu. Nah, untuk Kota Manado, di tahun-tahun sebelumnya memang sudah banyak yang kita daftarkan, namun baru pada bidang pengukuran yang kebetulan pengukuran kadastral diproyekkan pada waktu itu. Sehingga untuk tahun ini kita hanya kebagian legalisasi asetnya untuk proses sertifikatnya hanya sekitar 50 bidang. Dan untuk
target itu kita sudah selesaikan di tahun yang berjalan ini. Sekarang kita tinggal menyelesaikan redis yang 425 bidang, dan rencana kami mungkin hari Selasa di minggu depan kita akan sidang PPL, dan pasti kami sesuai dengan perhitungan waktu kita bisa selesaikan juga 100%. Nah, itu strategi-strategi yang dilaksanakan oleh Kantor Pertanahan Kota Manado untuk melaksanakan tugas dari Kementerian ATR. Di samping juga tugas yang diberikan Presiden kepada Pak Hadi, yaitu pemberantasan mafia tanah dan percepatan pendaftaran tanah BMN. Nah, sehingga Kantor Kota Manado dalam rangka mengantisipasi itu kita membuat beberapa layanan untuk pelayanan masyarakat, yang antara lain ini kita sebut dengan layanan lari. Nah, layanan lari ini ya layanan roya sehari. Jadi kalau ada permohonan roya, penghapusan oleh masyarakat, kita itu hanya akan melayani sehari saja selesai, untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat dan kepastian. Yang penting bawa sendiri itu, supaya masyarakat nggak usah lah kalau hanya roya mau pakai calo atau pakai kuasa, bawa aja sendiri, 1 hari bisa selesai. Itu jaminan sudah kami terapkan. Kemudian yang kedua, layanan real time service peralihan hak. Ini kita tentukan kalau ini bisa diselesaikan 5 hari. Jadi setelah kita periksa, oh ini berkas lengkap, kita bisa tentukan. Daftar sekarang, 5 hari ke depan selesai. Itu jaminan, itu layanan real time ya. Kemudian ada juga layanan pendaftaran online ya. Jadi itu mungkin yang selesai. ya, jadi karena mengingat banyak orang yang berkunjung ke kantor, kita hendak kurangi itu. Ya. Silakan melakukan pendaftaran lewat online, supaya mereka dari rumah saja sudah bisa ambil urutan pendaftaran. Betul, ya, tidak betul. perlu harus datang ke kantor. Karena kalau Jadi dia sudah bisa ngukur, oh kita waktunya ya, waktu sekian sudah ini ya. kita bagi-bagi juga kepada masyarakat sekarang yang untuk pengambilan sertifikat PTSL itu kita layani biasa di atas jam 2. Karena kalau di sama-sama semua pagi, aduh, Ya. di kantor itu penuh kayak di pasar. Nah, oleh karena itu supaya ada kenyamanan, ada ketertiban. Dan masyarakat juga akan rasa ini kan Nah, nunggu. Dia kan mereka jenuh. sudah mengerjakan pekerjaan di rumah, Ya. yang ibu-ibu sudah habis memasak, sudah makan siang, baru mereka ke kantor. Dan kita berikan layanan untuk penyerahan sertifikat. Jadi itu yang kami lakukan, dan tujuan kami lebih juga terarah kepada memaksimalkan layanan-layanan yang sudah kami jual ini, supaya sementara masyarakat jadi mengetahui, dan kedepannya akan semakin lebih baik pelayanan. Nanti mungkin untuk lain-lain validasi sebentar, kita akan lanjut lagi dengan pertanyaan-pertanyaan berikut. Saya kira itu untuk sementara. Terima kasih. Ya. Tribuners, tadi Pak Alex ya sudah memulai apa-apa sih yang sudah dilakukan oleh BPN Manado. Tadi ada beberapa hal yang sudah, ada beberapa program yang percepatan yang sudah dilakukan ya. Intinya adalah semua untuk datang sudah pendaftaran secara online ya, pendaftaran secara online. Kemudian ada banyak saya kira yang tadi yang sudah diuraikan oleh Pak Alex, yaitu misalnya capaian PTSL ini ya, kemudian floating tanah dan beberapa hal yang lain. Dan saya kira saya akan minta tanggapan ya dari Pak Jenderal ya, Pak Brigjen Rompas, terkait dengan apa yang sudah diutarakan oleh Pak Alex tadi. Jadi sebagai bagian dari masyarakat tentu melihat bagaimana dengan ini, tentu dikatakan tadi oleh Pak Alex bahwa ini berjenjang. Ini perintah dari Presiden, kemudian Pak Hadi selaku Menteri Pertahanan, kemudian dijabarkan ke seluruh tanah air, ke seluruh daerah, terutama di Manado. Dan bagaimana Pak Jenderal tentu melihat ini ya, usaha-usaha yang sudah dilakukan oleh Badan Pertanahan khususnya di Manado. Ya. Terima kasih Tribuners. Ya. Ya. Tadi sudah disampaikan bahwa apa saja yang sudah dilaksanakan oleh BPN Manado, oleh Bapak Kakan, ya, itu semuanya bagus.
bagus, ada pelayanan masyarakat lari, ada Ya. online. Online, ya. Persoalannya adalah tidak semuanya masyarakat tahu. Artinya apa? Sosialisasi kepada masyarakat harus ada. Harus lebih gencar lagi ya. Harus lebih gencar. Nggak bisa enggak. Karena masyarakat kan ya tadi disampaikan bahwa mereka tidak tahu mau kemana. Ya. Ya. Mereka kita punya. Bahkan ada traumatis masa lalu kalau datang, aduh 1 hari nggak cukup. Itu dia. Bosan, iya. Iya. Ada trauma itu. Kemudian juga, kalau kita datang kita harus siap doi berapa? Iya. Iya tuh, harus siapkan doi berapa untuk bisa selesaikan kita surat-surat tanah ini. Itu yang dari masyarakat. Ya. Karena Jadi calo. perlu adanya sosialisasi Sosialisasi ke kepada masyarakat. masyarakat, Iya. sehingga masyarakat mengerti dan berani datang ke kantor BPN untuk urus sertifikat. Sendiri tadi, Harus Pak ini sendiri. Pak Alex bilang Iya, sendiri. karena kalau pakai orang lain ya bisa kena mafia lagi. Iya. Ya kan? Ada biaya jasa tambahan ya. Ada tambahan lagi kalau harusnya berapa tadi Pak? Harusnya sekian, karena suruh orang lain jadi tambah. Jadi pada prinsip bagus apa yang sudah dilaksanakan oleh Ya, kita dukung BPN ya, Manado. didukung ya. Kita dukung, hanya perlu sosialisasi kepada masyarakat. Karena masyarakat banyak yang tidak tahu. Apalagi yang di mana? Daerah-daerah pelosok, itu dia nggak tahu, padahal dia cuma punya sebidang tanah. Iya. Ya. Itu saja dari kami Ya, tentang. dan ini mungkin kan kebetulan Pak Hadi ya, menteri itu dari militer. Jadi katanya mengedepankan ilmu teritorial dalam memerangi mafia tanah. Gimana tanggapan dari dari Pak Jenderal terkait dengan, karena memang penting juga, ternyata bukan memakai ilmu teritorial ini kan bukan hanya di perang, ternyata melawan persoalan mafia tanah dan persoalan tanah memang harus menguasai teritorial, dan kebetulan militer sangat tahu itu, dan Pak Hadi memakai itu. Gimana? Ya. Jadi untuk teritorial itu ada 5 kemampuan teritorial yang harus dimiliki seorang prajurit yang melaksanakan pembinaan teritorial kepada masyarakat. Ada 5. Yang pertama, kemampuan dia untuk temu cepat dan lapor cepat. Itu yang pertama. Temu cepat dan lapor cepat. Ya. Kemudian kemampuan dia manajemen teritorial. Prajurit seperti Babinsa, Babin Potmar itu harus tahu manajemen teritorial. Kemudian yang ketiga, penguasaan wilayah. Kepenguasaan wilayah, kemudian kemampuan untuk perlawanan rakyat dan kemampuan komunikasi sosial. 5 hal ini, 5 kemampuan ini harus dimiliki oleh pembina teritorial di lapangan. Sehingga Bapak Menteri, kalau saya melihat ya, bagaimana apa yang beliau sampaikan ke masyarakat tentang kemampuan teritorial yang menjadikan bagian pertanahan ini dengan teritorial, ya, kemampuan teritorial ini, sehingga masyarakat tidak khawatir itu untuk mengadakan pendekatan dengan kantor pertanahan. Tapi ini mungkin yang kendalanya adalah bagaimana Pak Hadi ini menerjemahkan ya ilmu teritorial ini ke Pak Alex dan kawan-kawan di daerah, artinya menerjemahkan. Ini kan teknik teritorial kelihatannya bagaimana menguasai kan? Ya, betul. Menguasai suatu daerah, wilayah. Ya. Ini bagaimana ya contoh di Manado aja misalnya, Alex menguasai di Manado. Alex kan tidak sendiri, pasti ada anak buahnya yang ini kan harus diterjemahkan ini kan, diterjemahkan. Ya, kami melihat apa yang dilakukan oleh Pak Menteri itu kemarin dalam penyerahan sertifikat secara virtual untuk tiap provinsi, tapi yang secara langsung di istana oleh Pak Presiden tanggal 1 itu serempak, itu ada laporan dari Pak Hadi bahwa dia menyelesaikan persoalan yang sudah sekian puluh tahun tidak selesai dengan menggunakan strategi yang antara lain 5 strategi yang disebutkan oleh Pak Rompas tadi. 5 kemampuan. Lapor cepat antara lain dengan karena dia melakukan itu dengan pertama-tama dia terjun langsung melihat situasi lokasi. Itu diberikan sertifikat kurang lebih 500 lebih itu kepada suku anak dalam di Kalimantan. Yang menjadi harapan sudah puluhan-puluhan tahun mereka tidak
tidak Dijadikan pernah mendapatkan itu. Jadi pilot proyek lah, ya, proyek itu pilot dilakukan. project. Dan di Sulawesi Utara ini, di Minahasa Selatan juga dilaporkan oleh beliau dalam serah terima dan disampaikan oleh Presiden. Ada salah satu-satunya provinsi yang sudah melaksanakan apa yang menjadi topik kita ini, bagi-bagi tanah ini. Ada kurang lebih itu tanah yang tadinya tanah, Apa sih filosofinya bagi-bagi tanah? Kan bukan bagi-bagi. bukan tanah ini dikasih, artinya Nanti kan seperti itu. saya share flyernya tadi banyak di grup-grup kan. Wah, saya suka dong kalau bagi-bagi bagi-bagi. tanah, saya suka ya. Jadi saya bilang ini kan filosofinya bagi-bagi tanah bahwa sertifikat mungkin gratis Ya. atau apa kan atau gimana? Kalau bagi-bagi tanah sebetulnya itu muncul dari kalangan anda sekalian sebetulnya yang membahasakan seperti itu. Namun dapat juga dikategorikan seperti itu kalau melihat program yang kita laksanakan pada program reforma agraria. Iya. Jadi dalam reforma agraria itu ada tanah-tanah yang bekas HGU, ya. yang sudah tidak bisa dimanfaat lagi untuk pertanian Ya, dan telah masyarakat telah duduki Sekian sekian puluh tahun, kemudian mereka juga bekerja di perusahaan HGU itu. Nah, ketika hendak memperbaharui hak atau memperpanjang, kita sudah kementerian mengambil sikap bahwa kita tidak akan memberikan lagi 100%. Ya paling tidak kita melihat mana yang sudah digunakan oleh desa pemerintah desa, mana yang sudah ditempi masyarakat. Nah, itu kita kurangi. Jadi kita kurangi untuk win-win solution ya lah. Ya, kita kurangi dan kita berikan hak kepada mereka secara cuma-cuma. Jadi mungkin itu sampai wah ini bagi-bagi tanah ini kelihatan. Jadi sebetulnya masyarakat yang sudah lama tinggal di lokasi tersebut dan mereka tidak mempunyai hak di atas rumah mereka dan perkebunan mereka, jadi itu dikasih lah. Dikasih. Nah, itu kunjungan Pak Menteri yang kemarin di Minahasa Selatan itu merupakan juga satu keberhasilan daripada Kementerian ATR dalam rangka reforma agraria. Jadi kira-kira hal-hal seperti itu. Bukan ada satu tanah yang dibeli oleh pemerintah, kemudian sini kamu yang tidak punya tanah bagi. Jadi filosofinya seperti itu. Saya juga lihat judul itu, saya menarik sekali. Rupanya ini ada tantangan yang harus saya jawab ini. Bagi-bagi tanah, orang berbagai tanah ini. Saya sudah kaget, bagi-bagi tanah. Sudah mau mendaftar ini. Daftar dulu siapa tahu dapat tanah banyak. Oke, jadi seperti itu program tapi kita. Tapi itu ini apa teknik komunikasi sebenarnya ya supaya orang juga menarik ini untuk menarik melihat sehingga apa ini yang dibicarakan. Itu di awal saya katakan tunggu aja. Ini ada 2 narasumber saya ke Tribuners tadi. Tunggu aja apa benar bagi-bagi tanah. Ternyata itu yang dimaksud Pak Alex tadi. Bukan bagi-bagi tanah tapi memberikan ke masyarakat ya yang sudah menguasai tanah negara ya itu. Tanah bekas HGU. HGU ya. Hak guna usaha ya. Jadi kita memberikan perpanjangan, kita tidak berikan keseluruhan, mungkin tinggal 70%. Yang tadinya mungkin 100 hektar tinggal 70 hektar. Kebetulan saya di Minahasa Selatan, itu tanah-tanah dulu ada PTP 28 di sekitar Boyong Atas, Tinawangko. Itu sudah dikuasai masyarakat dan sebagian udah. Saya tidak tahu apakah itu sudah menjadi bagian. Itu dari di Jalan Trans Sulawesi ke kalau PTP 28 itu BUMN ya? BUMN ya. Kalau BUMN memang agak repot. Agak repot ya. Karena ini aset negara, jadi itu agak repot. Jadi yang tapi sebagian itu Pak, itu kan dulu saya kalau tidak salah itu saya lihat itu ditanami karet-karet sama kelapa. Dan sudah sekian puluh tahun itu dikuasai oleh negara dan berarti sekarang belum ada status itu ya. Kalau masih PTPN pasti masih tercatat itu karena aset negara, BUMN kan dia itu. Nah, itu kalau memang sudah dia mau perbaharui haknya, mungkin akan ada pertimbangan juga meskipun PTPN kalau. Tapi harus berbincang dengan BUMN ini ya berarti harus melepaskan aset itu, ada persetujuan dari Menteri Keuangan juga. Jadi memang agak ini repot. Juga tapi yang kalau pihak swasta sudah itu agak sedikit mudah karena mereka juga dengan kita memberikan perpanjangan mendapat keuntungan karena bisa melaksanakan kegiatan mereka dengan aman sudah didukung oleh masyarakat. Nah, sebetulnya yang paling penting sekarang kalau untuk Kota Manado
kita sekarang masih ada sekitar 30.000 bidang tanah yang sudah bersertifikat, tapi masih melayang-layang. Itu produk sertifikat di bawah tahun 2013. Nah, komputerisasi kantor pertanahan itu mulai masuk pada saat tahun 2013. 2013 Jadi ya. kalau ada permohonan masuk, itu sudah harus 2013 ke atas sudah terpetakan. Nah, untuk yang sertifikat keluar di bawah 2013 itu belum terpetakan. Nah, oleh karena itu Tribuners, Iya. kesempatan bagi Anda-Anda yang memiliki sertifikat di bawah tahun 2013 segera datang ke kantor pertanahan untuk memvalidasinya, validasi gambarnya dan validasi yuridisnya. Kita membuka ruang selebar-lebarnya itu agar supaya itu menghindari terjadi overlap bidang tanah. Itu berapa lama kalau ke kantor untuk validasi? Tidak lama. Kita ya kalau memang sudah gilirannya validasi yuridis, kecuali memang begitu kita buka datanya ada overlap, tapi kalau memang bagus-bagus itu ya sesuai, itu tidak lama. Validasinya 5-10 menit bisa jadi. Wih, cepat sekali. Nah, iya. Yang penting tidak ada problem untuk overlapnya. Kalau ada problem, kita memerlukan ke lapangan untuk overlap artinya dalam tidak gambar, sesuai ya dengan gambar dalam gambar yang tampil itu ada tumpang tindih bidang. Oh, ada. Nah, itu kita harus ke lokasi untuk melihat ya. kebenarannya. Nah, itu. Jadi oleh karena itu bagi mungkin anak-anak kasih tahu sama papa mama kalau ada sertifikat yang tua 2013. 30.000 ya, masih lumayan banyak. Itu memberikan peluang untuk terjadi tumpang tindih baru. Mungkin ada tanahnya saya dan Pak Jenderal bisa yang jadi. belum ini ya. Bisa jadi ya. Nah, oleh karena Pak itu Jenderal yang banyak. oleh karena itu saya sarankan lewat kesempatan ini silakan ke kantor pertanahan untuk divalidasi. Namun juga kami berencana untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat sebagaimana yang disampaikan Pak Jenderal tadi, program-program baru, inovasi-inovasi baru, ya antara lain di kesempatan media seperti sekarang ini. Kita bisa menyampaikan program-program baru kita yang pada prinsipnya akan menuju pada pelayanan pertanahan yang berstandar dunia. Nah, itu diperkirakan sekitar tahun 2025 mungkin kita sudah bisa menjadi kantor pelayanan yang berkelas dunia. Artinya dengan gadget saja kita sudah bisa melihat kondisi fisik bidang tanah kita lewat aplikasi yang ada Sentuh Tanahku, meskipun belum begitu sempurna, dan juga aplikasi-aplikasi yang diluncurkan oleh Kementerian ATR BPN. Dan kami berencana ke depan, tahun depan, akan berupaya untuk memvalidasi semua bidang tanah yang 30.000 itu yang belum, kita akan coba cari tahun depan. Nanti kami akan gandeng dengan pemerintah Manado ya. Kota Manado untuk bekerja sama agar supaya seluruh bidang tanah di Kota Manado ini 2023 itu sudah bisa terpetakan paling tidak 90%. Nah, dan untuk validasi itu ada biaya tidak? Kalau untuk validasi tidak ada biaya. Tidak ada biaya. Jadi kalau kita sudah hanya korban waktu aja ya. Kalau kita sudah punya 90% tanah tervalidasi, kita akan maju ke layanan elektronik. Bagaimana kalau kita mau melakukan layanan elektronik tapi tidak masuk, dicari di data kantor pertanahan, oh tidak ada tanah saya ini. Tidak masuk karena itu belum divalidasi. Itu maksudnya. Nah, oleh karena itu tentunya Tribuners silakan. Gunakan kesempatan dan program layanan yang sudah kami jual kepada masyarakat. Dan saya kira menarik ya kalau misalnya tanah sudah tervalidasi, kemudian sudah sistem elektronik. Ini mau jual beli tanah tidak rumit. Artinya tinggal ini tanah saya ini. Ya, jadi ini dia kan, bisa buka lewat aplikasi yang ada. Lewat aplikasi kan udah. Muncul akan nama tanah saya ini. Memang ini. Memang tidak akan sembarang orang bisa melihat ya. Kalau mungkin kalau yang memiliki tanah sendiri dia bisa lihat karena ada pas-pas yang harus dia miliki ya. Ada paspor khusus mungkin ke tanah khusus. Sebab ini juga bisa dijadikan kejahatan pertanahan baru oleh orang-orang yang mempunyai etikat tidak baik. Betul. Oleh karena itu memang kalau dia bisa masuk untuk merusak ini kan kejadian-kejadian di kota besar kan sampai dikategorikan mafia tanah gara-gara itu. Mereka
bisa tahu data, dia datang ke rumah seakan-akan memang harus diserahkan, dia pinjam sertifikat, tahu-tahu dia sudah bisa balik nama. Mungkin lewat tanda tangan dia palsukan, tapi Iya, iya. hal-hal Kejahatan seperti model itu baru yang- juga ya, ikuti kejahatan kejahatan model baru. Ya. Memang hati-hati kalau ada, apalagi ada orang bilang Tadi Iya. katanya gratis. Iya, iya, kan? iya, iya, Karena iya. banyak masyarakat banyak yang belum tahu itu ya, gratis. Tapi apakah ya Iya, di iya. bagaimana pelaporannya apabila ada oknum-oknum di BPN yang minta bayaran. Nah, itu Iya, iya, persoalan. ya kita punya hotline Ada- juga pengaduan, Ah, ada iya, iya. hotline pengaduan, ada di apa website kementerian dan Kanta itu ada kamar untuk mengadu ya, kalau memang ada pungutan-pungutan Pungutan, yang ya. di luar ketentuan, silakan diinformasikan baik secara langsung juga kepada kepala kantor atau lewat medsos yang sudah tersedia layanan pengaduan, silakan saja. Itu jelas sekarang Ada aplikasi ya, ada aplikasi ya. ada Karena- aplikasi. Sekarang untuk pendaftaran peralihan hak itu di loket semua sudah serba transparan. Jadi begitu berkas masuk, di print SPS, keluar itu nanti dia yang membayar sendiri. Ada barcode-nya, dia boleh bayar di ATM, boleh bayar di itu silakan. Jadi tidak ada lagi pembayaran di loket itu untuk pendaftaran tanah di Kota Manado ya. Kami sudah Semua secara sudah, online ya. mereka bisa membayar juga langsung di loket. ATM. Ah. Kalau di loket juga disedia fasilitas itu ATM ini oleh bank. Jadi Iya, mereka iya. sendiri bisa gesek sendiri, masukkan nilainya sendiri, dan saya jamin itu petugas loket di kantor Pertanahan Kota Manado tidak akan menerima uang. Mereka harus membayar langsung ke bank, langsung lewat ATM ataupun di bank terdekat. Bank terdekat ya. Dengan membawa SPS yang sudah dicetak di loket itu. Itu tertera jumlahnya berapa. Jadi itu kita kasih batas waktu 3 hari. Jadi kalau misalnya hari ini dia belum bawa duit, ya besok dia bisa bayar di. Kalau lewat 3 hari angus lagi itu. Nah, jadi ini ada Harus masyarakat antri yang lagi, kurang paham. betul. Ya, dia terima SPS, dia bawa pulang. Lewat 3 hari, 4 hari dia nggak bayar. Iya. Tahu-tahu 1 bulan kemudian, Pak, saya sudah lama ini daftar, kenapa nggak jadi-jadi? Bagaimana mau jadi kalau belum dibayar? Belum bayar, ya, ya. Jadi itu Ini saya kira teknis tapi harus ya dijelaskan harus juga ya. kita Ya, jelaskan karena ada memang yang tidak paham begitu masukkan berkas, kurang penjelasan mungkin di loket, dia langsung terima SPS-nya, pulang. Padahal dia nak baca situ, paling lambat 3 hari. 3 hari. harus. Nah, di situ ada di catatan itu. Sehingga sebelum 3 hari silakan lakukan pembayaran. Dia akan terkonek secara online di kantor. Jadi begitu dia bayar, diperiksa sudah jadi, ya kita jalankan pekerjaannya. Ya. Itu. Menarik ya, saya kira Pak Jenderal ada beberapa, saya kira beberapa saran tadi sudah diutarakan, bahwa pertama tentu yang dibenahi adalah sebagus-bagusnya sistem, tentu yang pertama adalah niat baik ya, atau daripada pegawai pertanahan juga ya, untuk bagaimana supaya memberikan pelayanan yang terbaik ya, pelayanan yang terbaik seperti yang dikatakan oleh Pak Jenderal. Tapi Pak Jenderal, saya kira menarik ya, bahwa ini ilmu kemiliteran dipakai di salah satu bidang, yaitu di pertanahan, untuk memerangi mafia tanah dan juga untuk menguasai akan teritorial. Tapi ini kan bukan untuk perang. Ya. Kalau sejatinya adalah untuk perang, tapi ini perang dalam arti perang untuk militer kan ya. Ini bagaimana sebenarnya saya lihat ini teritorial ini adalah bagaimana Pak Hadi dan teman-teman termasuk Pak Alex ini menguasai, mengetahui persoalan dengan cepat dan memberikan solusi dengan cepat. Itu kan sebenarnya yang dilakukan. Nah, ini ilmu militer yang dipakai. Kira-kira gimana?
apa yang harus dilakukan di tingkat bawah. Ini mungkin semacam saran ke Pak Alex, kira-kira apa yang perlu dilakukan sehingga ilmu teritorial ini lebih mumpuni. Ya. Ya. Terima kasih, Tribuners. Kalau apa sebenarnya yang sudah disampaikan oleh Pak Alex, ya, itu sudah termasuk penggalangan terhadap masyarakat. Karena kalau kita mau mengajak mereka untuk ikut keinginan kita harus galang mereka. Nah ini apa yang sudah yang disampaikan tadi itu sudah termasuk operasi penggalangan. Di strategi ya. Hanya memang perlu selain pemetaan secara keseluruhan tanah-tanah itu yang sudah 30.000 tadi dikatakan 30.000 ya. Ya, untuk memvalidasi ya. Ya, kemudian terjun langsung. Ya. Ya, umpamanya habis dipetakan, setelah dipetakan ini saran kepada. Setelah dipetakan kira-kira tanah mana yang paling bermasalah? Daerah mana ya? Daerah Titik mana yang menjadi permasalahan? Itu menjadi fokus dan diselesaikan. Apalagi kalau sudah menjadi persoalan yang besar seperti kemarin ada kejadian di mana itu? Kalase ya, Kalase. ini ya. Itu. Gimana itu yang di Kalase? Itu harus turun langsung. Karena bisa jadi yang di Kalase juga punya dia punya sertifikat juga. Walaupun cuma Kalase 2 ya? Iya, kaldu kita sebut kaldu. Ya. Kalase 2. Ya. Jadi apakah sudah punya surat, ya paling tidak ya surat lah dari kepala desa atau dari mana, kemudian dipanggil negosiasi. Ya, kalau memang mereka tidak mau menerima, tidak perlu dengan kekerasan. Seperti kemarin saya dengar, ya ada kekerasan. Sampai bentrok ya. Bentrok, ada masa. Itu tidak perlu terjadi sebenarnya. Yang penting kita mau ada komunikasi. Dan itu sebenarnya itu jadi kebiasaan ya di masyarakat sekarang ini untuk memaksakan kehendak versinya masing-masing, memakai kekuatan massa. Gimana Pak Jenderal melihat ini ya? Ini masih fenomena di negara kita ya. Di satu sisi Pak Alex dan teman-teman terus melakukan pembenahan dan diakui tentu tidak mudah karena ini tadi di awal dikatakan bahwa ini 50 tahun ini PR ini kan, kemudian dengan situasi masyarakat yang Pak Jenderal tentu masih mengetahui gimana. Ya, aparat harus mengadakan penyelidikan. Ya. Berarti nggak bisa kerja sendiri dong? Nggak bisa. Ya, harus datang juga ke bagian BPN dan harus memakai apa? Ini kalau ada kekuatan massa kan berarti harus ada ini. Adakan penyelidikan, kemudian membantu pihak pemerintah untuk negosiasi, membantu. Ya. Kemudian kalau tetap dalam penyelidikan itu apakah ada oknum di belakangnya yang memanas-manas? Saya pikir masyarakat itu baik, mereka baik-baik kok. Asal kita bicara dengan baik, adakan pendekatan dengan baik, mereka baik kok. Dan masyarakat. Tidak ada orang yang kompor-kompor. Yang kompor-kompor ini yang bikin masalah. Itu yang Kalase yang di yang lokasi rencana pembangunan Politeknik. Politeknik. Itu yang menjadi masalah itu. Nah, itu sebetulnya kan itu kebetulan saya di Minahasa juga menangani itu. Jadi yang tanah Kalase itu adalah tanah hak pakai Pemda. Jadi tanah pakai Pemda ini ada kebutuhan untuk pembangunan Poltekkes pariwisata barangkali ya. Iya. Nah, jadi di sana itu sebetulnya pemerintah provinsi sudah memberikan lahan kepada masyarakat itu sebesar 21,5 barangkali hektar untuk masyarakat di situ. Artinya dia sudah tempati itu. Ya, cuma memang dalam proses untuk sertifikasinya. Nah, sekarang di Minahasa yang tangani, kemarin saya yang memulai, tapi karena sudah pindah ada kawan saya yang, dan kemungkinan gubernur berencana untuk menyelesaikan bulan Desember ini katanya sebagai hadiah Natal bagi mereka. Cuman memang ada masyarakat yang berkebun di lokasi yang diperuntukkan untuk pembangunan Poltek pariwisata itu. Itu mungkin yang jadi juga itu, jadi mereka mungkin menuntut untuk membayar tanaman atau apa, mungkin itu yang masih jadi
perdebatan masih ya. perdebatan di situ karena mereka tanam tanaman yang ada di situ. Tapi sebetulnya pemerintah daerah itu, provinsi, gubernur itu sudah sangat Kooperatif juga ya sebenarnya. kooperatif. Mereka diberikan lahan 21 hektar sekian loh untuk karena memang pada dasarnya mereka sudah di situ. Jadi ya Sudah bertahun-tahun ya. jadi sekalian penyelesaian masalah, mereka dapat gandeng dengan kita masukkan proyek redistribusi, dapat anggaran untuk sertifikat, mereka Itu tidak yang bayar. Tidak bayar Yang sertifikat. 21 hektar ini sudah ada sertifikat untuk mereka. Sementara dalam proses. Proses. Sekarang. Sementara dalam proses, tahap pertama mungkin sekitar 400 bidang lebih yang sudah siap selesai di bulan Desember, yang nanti akan dikasih serahkan oleh Pak Gubernur. Mungkin itu yang persoalan di Kalas C2. Kelas C2 itu ya. Ya, ya. Memang fenomenal memang yang hal-hal seperti ini. Jadi kalau ada kalanya kalau masyarakat tidak tahu, melihat seperti apa, mereka berpikir lain-lain lagi ya. Makanya memang BPN dalam menanggapi pertanyaan tadi itu apa yang dilakukan untuk menangkal mafia tanah itu, ya antara lain yaitu kita memvalidasi bidang tanah agar jadi jelas siapa pemiliknya. Kemudian kita mendaftarkan lewat PTSL. Pemerintah itu pengin semua bidang tanah terdaftar agar supaya menghindari sengketa sebetulnya di ke depan. Ya, ya, ya. Kemudian hari. Kalau semua sudah terdaftar, sudah Artinya valid, lebih mudah menyelesaikan sebenarnya. artinya sengketa tidak ada lagi. Siapa yang mau bersengketa, Nas? Cuma memang sekarang akhir-akhir ini memang muncul permasalahan-permasalahan baru yang sebetulnya permasalahan lama. Mengulang ya. Nah, dengan ketika mendapat data bahwa register tanah, wah ini kakek di register desa ini, nama Masih kakek ini. saya ini, berarti punya kita ini. Padahal mungkin Sudah beralih, tapi tidak dirubah di register register desa. desa. Oh, Makanya jadi register desa itu sebetulnya ketika tanah itu sudah bersertifikat, dia harus selesai. menyesuaikan, ya. Catatan register di desa ini hanya membantu, berarti ketika ada sertifikat yang diambil dari register itu, berarti register ini sudah tidak berlaku lagi, sudah harus berlaku yang sertifikat, karena sudah dikonversi dari tanah register menjadi tanah sertifikat. Tanah sertifikat. Nah, itu harus kita pahami. Itu hanya bagian dari sejarah tanah sebenarnya ya. Ya, Di sana apalagi mungkin. kalau registernya tahun 40. Bayangkan kalau baru sekarang kita mau cari. Bisa enggak dia buktikan 41, 42 sampai sekarang itu peralihannya. Sementara memang sekarang sudah orang lain yang tempati. Logikanya berarti enggak mungkin sejak tahun 30 itu tidak diketahui peralihannya sampai sekarang di pemilik terakhir sekarang. Kan kalau logikanya kalau kita punya tanah, setiap kali saya sudah mau meninggal, nak itu kebun ya, Kasih silakan lagi, berkebun lah, toh. Berarti secara berkesinambungan turun temurun sampai sekarang pasti keluarga itu yang menguasai. Tapi kalau sudah orang lain, berarti ada riwayatnya, mungkin bapaknya jual lagi ke ini. Nah itu, jadi fenomenanya seperti itu. Kita sering dapati seperti itu. Ada Dan dia masalahnya mungkin ketika sudah jual ke berapa tangan kan, Iya, kemudian hanya memakai dasar register desa tadi atau ya, penjualan itu kan terjadi ketika dia bersertifikat, pencatatannya tinggal langsung lewat ke PPAT. Berarti kalau PPAT notaris, dia tidak punya kewajiban untuk menyampaikan ke desa. Tapi di register desa ini masih tetap terbawa namanya itu. Padahal ketika sertifikat ini sudah harus hapus, dicoret. Harus dicoret, ini telah dikeluarkan sertifikat. Harus seperti itu. Kalau disiplin pemerintah desa seperti itu, maka tidak akan ada muncul ini tak lagi register yang sudah sertifikat terus masih belum dicoret, Logikanya kan begitu. Ya. Register ini telah dicoret dan diterbitkan sertifikat atas nama ini. Catat di situ. Tapi karena kelalaian pencatatan itu, ya akhirnya sekarang orang melihat, masih nama saya, masih nama kakek saya. Nah, seperti itu yang terjadi. Tapi Kementerian ATR BPN juga dalam DIPA-nya ada kegiatan untuk sosialisasi mencegah timbulnya masalah pertanahan. Di kanta-kanta kita ini kita sudah laksanakan itu di Kota Manado dengan memanggil stakeholder yang terkait dan kita menyampaikan maksudnya supaya kita jangan sampai terlibat dalam mafia tanah ini. Nah, kita hindarkan semuanya, dan khusus Kota Manado saya salut Pak Wali Kota sudah
membuat larangan kepada kelurahan untuk melakukan pengukuran. Karena memang mungkin dilihatnya bahwa di Kota Manado ini sebagian besar sudah terukur dan mempunyai sertifikat. Jangan sampai kalau dibebaskan lurah mengukur itu, tanah yang sudah sertifikat itu diukur lagi. Ada orang datang ganti lurah, dia maju lagi. Pak Lurah, ini ada tanah saya, ini tolong diukur, belum bersertifikat. Iya, dia desa langsung ukur, keluarkan surat ukur. Tahu-tahu ternyata sudah ada sertifikat. Tapi sertifikatnya masih di kelompok 30.000 itu yang belum landing di BPN. Nah, otomatis ketika pemerintah kelurahan keluarkan surat, bawa ke BPN daftar, dia buka koordinat belum terpetakan yang 30.000 itu, dilihat tidak ada. Muncul keluar sertifikat baru. Nah, ketahuan setelah mau menempati, tahu-tahu ini ada sertifikat saya. Jadi double ini. Jadi double lah itu. Nah, itu kita mau salahkan siapa? Nah, oleh karena itu mungkin sangat salut kepada wali kota yang sudah mencegah itu mencegah jangan sampai perangkatnya itu terbawa-bawa dalam persoalan-persoalan pidana. Mungkin itu. Terima kasih. Dan Tribuner, saya kira perbincangan ini memang menarik ya, dan perbincangan ini sangat penting bagi kita. Dan memang banyak sekali ya, kalau lihat ya, banyak sekali persoalan tanah di negeri ini, termasuk di Manado. Dan pemerintah, mulai dari Presiden tadi disebutkan sampai Menteri Pertanahan tentu Pak Hadi, lagi konsen bagaimana membenahi. Dan tidak mudah tadi ya, di bincang-bincang tadi ternyata tidak mudah. Karena di satu sisi ini masa transisi menuju ke full digital, full teknologi ya. Saat ini tidak mudah. Banyak sekali kendala terakhir yang diutarakan tadi. Misalnya tanah ini sudah ada sertifikat tapi belum diverifikasi. Kemudian misalnya ada yang nakal atau tidak mengetahui, misalnya dari desa melakukan pengukuran dan melaporkan ke pertanahan, ini bisa menjadi double. Dan ya itu tadi dikatakan yang salah siapa. Tapi ini adalah fenomena-fenomena mungkin ya menuju ke arah digital, arah perbaikan ya, yang tentu harus dipahami bersama, termasuk ya dibincangkan secara terbuka di forum-forum seperti ini, bincang-bincang seperti ini, agar supaya masyarakat waspada, Tribuners waspada. Dan mungkin boleh kasih informasi ke keluarga yang tidak nonton bahwa ada tadi itu kan contoh-contoh yang bisa saja terjadi atau sering terjadi di BPN. Saya kira itu. Dan tentu saya harus tutup bincang-bincang ini karena tentu waktu dan bincang-bincang ini. Dan seperti biasa, sebelum saya menutup akan bincang-bincang ini, saya akan berikan kesempatan ke Pak Alex dan Pak Jenderal untuk ada closing statement mengenai harapan atau simpulan atau apa saja dari ini. Pertama Pak Alex, Pak Jenderal. Ya baik, harapan kami manfaatkan program pemerintah pendaftaran tanah sistematis lengkap. Kami berharap Kota Manado 2023 semuanya sudah bersertifikat. Jadi nanti kami akan mengundang seluruh kelurahan dan mendata bidang tanah mana yang belum bersertifikat. Kami akan ikutkan program PTSL. Nah, itu mendapatkan sertifikat secara gratis. Pengertian gratis ini untuk pekerjaan di bidang pertanahan, pengukuran gratis, panitia gratis. Itu yang dibiayai oleh pemerintah. Namun sesuai ketentuan yang ada SKB 3 Menteri, bahwa untuk persiapan untuk pendaftaran itu ada surat-surat yang harus diselesaikan di tingkat kelurahan. Nah, kita dipatok paling tinggi untuk kategori 2 di Sulawesi Utara, paling banyak boleh pungut 350.000 per bidang. Itu tidak boleh lebih dari itu. Itu untuk sertifikat. Kalau untuk sertifikat sudah 100% gratis. Tenaga kita bekerja tidak perlu ada bayarkan lagi. Negara sudah membayar. Nah itu. Jadi manfaatkan program PTSL ini untuk tahun 2023. Dan kalau ada yang belum bersertifikat, hubungi pemerintah setempat, Pala atau Lurah. Nah itu yang dapat kami sampaikan di sore hari ini. Tribuners, semoga bermanfaat. Pak Jenderal, mungkin saran-saran atau apa, silakan. Tribuners, sekarang tidak usah khawatir.
nggak usah takut lagi, ya. Datang ke BPN, bawa segala administrasi yang dimiliki, gratis tadi sudah disampaikan, ya. Kemudian dan infokan kepada yang lain-lainnya, ya. Itu saja. Ya. Dan Tribuners, saya kira demikian jauh bincang-bincang ini dengan tema bagi-bagi tanah gratis untuk rakyat, bukti kehadiran pemerintah. Dan kita sudah tahu bersama ya apa yang dimaksud dengan bagi-bagi gratis. Ternyata ini ada pembuatan sertifikat gratis ya, kemudian ada tanah-tanah tertentu dengan syarat-syarat tertentu yang diberikan oleh pemerintah ya, oleh pemerintah kepada masyarakat. Itu yang mungkin diperbincangkan tadi. Jadi kalau mau tahu, ada yang belum sempat nonton dari awal ya bisa diputar kembali di YouTube maupun di Facebook. Dan sekali lagi tentu saya Asun Lintang dari Tribun Bakudapa mengucapkan terima kasih pada Pak Alex ya, Pak Alex Wawiling selaku Pak Alex Rawung Wawiling selaku Kepala Kantor ATR dan BPN Nado ya. Dan juga kepada Brigjen Marinir TNI Purnawirawan Pak Donar Philip Rompas ya, yang sudah hadir di studio Tribun Bakudapa, sudah menerima undangan kami. Sekali lagi terima kasih Pak Alex. Terima kasih Pak Jenderal yang sudah datang. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Bakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu, lain kesempatan, dan tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.